Kalau misalnya kita jauhan, aku kangen banget sama kamu. Salah langkah, akibatnya bisa fatal. Kita atur pertemuan besok pagi-pagi sekali. Baik, Jakarta. Kamar Akila mendadak berubah menjadi pusat distribusi logistik yang cukup ambisius. Meskipun judulnya hanya akan menginap semalam di alam liar, isi kopernya udah bejibun, seolah Akila berencana akan menetap seminggu di sana. Semua barang yang menurutnya darurat, mulai dari baju tidur, baju santai, baju ganti, hingga perlengkapan lainnya, pokoknya harus lengkap sesuai daftar catatan. Dan semua masuk tanpa ampun ke dalam tas khusus camping. Prinsipnya sederhana, lebih baik keberatan beban daripada kehilangan kenyamanan. Untungnya restu Mama Mayang udah dikantongi, sehingga Akila bisa melanjutkan agenda sakralnya, video call dengan Ayang tunangan. Di ujung telepon, Harry menyambut wajah Akila dengan nafas bahagia. Setelah seharian otaknya nyaris berasap mengerjakan misi, menatap layar HP adalah bentuk healing terbaik. Harry sengaja memarkir semua urusan strategi di gudang pikirannya. Malam ini Harry nggak mau menjadi agen yang serius. Harry hanya ingin menjadi pria yang sedang kasmaran, menikmati pemandangan gadis manis yang sedang berambut hitam pekat, sambil mendengarkan musik paling merdu, celoteh manja Akila yang tanpa henti. Seperti biasa, Akila adalah narator yang nggak pernah kehabisan baterai. Akila mulai mendongeng nih tentang insiden di teras cafe, di mana Pak Budi membujuknya supaya gerombolan guru lainnya diperbolehkan ikut bergabung dalam camping mereka. Awalnya Akila sempat merasa tertekan membayangkan camping seru-seruan berubah menjadi ajang sesi rapat guru. Namun Akila sadar bahwa kehadiran para guru lah yang menjadi penjamin, sehingga Mama Mayang memberikan izin dengan hati yang jauh lebih tenang. Pak Budi ternyata adalah kunci diplomasi yang tak terduga. Dengan nada manja, Akila mengingatkan pada Harry nih dengan tegas ya, agar nggak ada satupun barang penting yang tertinggal saat berkemas nanti. Harry hanya tersenyum sambil mengiyakan semuanya. Ia tahu betul camping besok bukan sekedar tidur di dalam tenda, melainkan sebuah perayaan sakral untuk memperingati hari di mana mereka resmi berpacaran. Besok adalah hari untuk mereka, dan Harry siap mengabaikan dunia demi memastikan Akila tetap tersenyum. Begitu panggilan video berakhir, Harry langsung beralih ke mode sigap melaksanakan titah Akila untuk segera berkemas. Namun sesi lipat-melipat baju terinterupsi oleh Kak Lena yang tiba-tiba muncul di ambang pintu dengan tatapan selidik ala detektif. Kak Lena penasaran apa yang buat Harry seolah bertapa di depan layar komputer sejak sore. Harry akhirnya menceritakan bahwa ia sudah memberikan jawaban pada Dominic. Ia setuju menghapus jejak Reno, tapi nanti setelah Michael pulang di hari Minggu. Sebuah alasan yang masuk akal di telinga musuh, padahal itu hanya taktik mengulur waktu agar ia punya ruang gerak lebih luas. Harry bukan tipe orang yang cuma duduk manis menunggu instruksi sambil pura-pura patuh. Jemarinya udah lebih dulu mengulitin data tentang Reno. Feelingnya benar, jika Dominic sudah turun tangan, artinya ada sesuatu yang terjadi pada Daniel di penjara. Lewat pelacakannya, Harry menemukan fakta telah terjadi keonaran yang mengakibatkan Daniel diseret ke ruang isolasi selama 3 hari. Sementara si biang kerok, Rano, justru melenggang bebas. Harry diam-diam udah mengunduh ya seluruh data Rano, mulai dari tujuannya hingga daftar keluarganya. Baginya, setiap orang yang terlibat adalah calon saksi kunci yang kelak bisa digunakan untuk memaksa Dominic di kemudian hari. Meski memegang informasi yang sangat penting, Harry memutuskan untuk sementara menyimpan rahasia itu dari seluruh anggota Elite Squad, terutama dari Zara. Harry nggak tega membayangkan binar mata sahabatnya meredup di tengah acara camping besok hanya karena tahu papanya sedang dalam masalah besar di penjara. Baginya, liburan besok harus menjadi zona suci tanpa misi, sebuah hari libur nasional dari segala konspirasi, agar mereka semua bisa bernafas sejenak sebagai remaja biasa.
Kak Lena sih kagum dengan pemikiran sang adik sekaligus merasa cemas. Mereka sadar bahwa menghadapi Dominic berarti harus siap bermain di lumpur kelicikan yang sama. Strategi barter keuntungan sengaja dibuat agar Dominic yakin bahwa Harry adalah tentara bayaran yang hanya bergerak demi kepentingan. Padahal Harry sedang menabung waktu sebelum Dominic memberikan perintah yang jauh lebih jahat, yaitu menghapus seluruh jejak Daniel dari sistem penjara. Di mata Dominic, Harry mungkin hanyalah sekedar alat, tapi di tangan Harry, Dominic sebenarnya sedang berjalan pelan menuju perangkapnya sendiri. Beralih ke Ares, di balik pintu ruangan yang tertutup, Ares mulai menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Jauh ya dari kesan anak tiri yang manis dan penurut. Ares diam-diam menghubungi orang terpercaya untuk membobol akses birokrasi penjara. Misinya jelas, ia harus bertemu Daniel besok sore. Gak boleh lewat. Ares yakin betul bahwa keributan yang menimpa Daniel adalah skenario busuk Dominic. Baginya, menunggu 3 hari sama aja dengan memberikan waktu bagi Dominic untuk melenyapkan kakaknya secara permanen. Rasa penasaran Ares udah di ubun-ubun. Ia harus tahu alasan sebenarnya mengapa Daniel bisa membusuk di balik jeruji besi selama ini. Ares memutuskan untuk pergi sendiri aja tanpa melibatkan Cassandra. Bukan karena nggak percaya, tapi justru karena ia butuh Cassandra tetap dalam mode detektif yang terlihat gerasak-gerusuk. Sikap Cassandra yang penuh selidik dan kecurigaan justru akan menjadi pengalih perhatian yang sempurna bagi Dominic. Selama Dominic sibuk memantau kecurigaan Cassandra yang terang-terangan, Dominic nggak akan menyadari bahwa ancaman yang sebenarnya justru datang dari Ares, si anak tiri yang akting lugunya layak mendapatkan piala. Bagi Ares, mengeluarkan Daniel dari penjara bukan sekedar urusan rindu persaudaraan, tapi soal strategi perang. Daniel adalah saksi sekaligus kunci utama yang memegang kepingan teka-teki kejahatan Dominic. Ares tahu begitu Daniel menghirup udara bebas dan bergabung dengan mereka, kekuatan mereka akan berlipat ganda untuk meruntuhkan kekaisaran gelap Dominic. Beralih ke hacker ganteng Robert yang baru aja menginjakkan kaki ke apartemennya saat ponselnya bergetar hebat. Belum sempat melepaskan jet lag, perintah dari Ares udah masuk. Besok pagi kita harus bertemu. Robert menghela nafas. Agenda besok bukan cuma soal misi mendekat ke lingkaran zona bakat, tapi juga soal krisis Daniel yang makin panas. Sebagai hacker papan atas, Robert tahu apa yang diinginkan bos. Ia kemungkinan besar harus membobol sistem penjara untuk mencari tahu siapa lawan duet Daniel. Robert harus menemukan data si Rano ini secepat kilat. Sebelumnya, Harry sempat menghapus jejaknya dari muka bumi digital. Sebelum terjun ke dalam misi besok pagi, Robert memilih untuk melakukan ritual santai dulu nih di apartemen mewahnya. Sambil minum dan menatap gemerlap lampu Jakarta dari balik jendela, senyum tipis terukir di wajahnya. Pikirannya melayang pada 2 sahabat paling absurd yang pernah ia kenal, Fata dan Andromeda. Robert bertanya-tanya, apakah pasangan Tom dan Jerry itu masih awet sampai sekarang? Di mata Robert, mereka adalah perpaduan yang paling lucu dan manis. Hobi berantem tiap hari, tapi tetap nggak bisa dipisahkan. Di sudut koper mahalnya, Robert udah menyiapkan beberapa oleh-oleh untuk kedua sahabatnya. Ia masih menimbang-nimbang apakah coklat mahal yang ia beli saat transit di bandara internasional tadi sudah cukup, ataukah mungkin kaos berlogo kota di Amerika yang kesannya sangat turis banget itu lebih cocok untuk mereka. Robert udah nggak sabar ya ingin segera bertemu dan menyerahkan oleh-oleh itu. Namun di balik rasa rindunya ada sedikit agak lucu nih nantinya. Robert belum menyadari bahwa Fata dan Andromeda sebenarnya akan terseret masuk ke dalam radar misi berbahaya yang diberikan oleh bos Ares. Pertemuan mereka nantinya dipastikan akan jauh lebih heboh dari sekedar bagi-bagi coklat.